Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang Presiden kita tercinta Pak Joko Widodo, atau yang lebih akrab dengan panggilan Jokowi. Jokowi itu panggilan yang sangat merakyat, dan semua atau seluruh rakyat Indonesia sangat akrab dengan nama atau dengan sebutan Jokowi. Akhir-akhir ini kalau kita rajin membaca di koran-koran online maupun koran cetak, banyak yang mengkritik tentang sikap Pak Jokowi, presiden kita ini. Jadi kali ini saya ingin mengambil tema, benarkah Jokowi mengambil jalan terjal untuk mengakhiri masa jabatannya? Baik, mari kita lihat beberapa catatan yang sempat saya ambil, yang saya simpulkan dari berbagai koran, dan juga beberapa catatan-catatan dari teman-teman tentang sepak terjang dan jalan berliku Pak Jokowi ini sehingga sampai dia presiden. Kita mulai dari Solo. Joko Widodo menjadi wali kota Solo 2 periode. Itu semuanya dengan mulus, dan dia melakukannya dengan baik demi rakyat Solo. Periode kedua masa jabatannya, beliau tidak mengakhiri secara tuntas karena dia ditugaskan oleh partainya untuk maju kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pada kontestasi itu dia berpasangan dengan Ahok. Ahok ini juga nama yang sangat dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya namanya sendiri adalah Basuki Cahayapurnama. Jadi mereka dua ini punya panggilan yang akrab atas nama mereka oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka berhasil dengan baik untuk menjadi gubernur. Pada kontestasi itu mereka terpilih. Dan dalam perjalanan, Jokowi juga ini ditugaskan juga oleh partainya untuk maju pada kontestasi pilihan presiden. Nah, pada awal-awal dia menjadi gubernur DKI Jakarta, semua berjalan baik dengan gayanya khas seperti yang dibawa dari Solo. Sangat sederhana dan sangat merakyat. Dan semua apa yang terjadi dan luar biasa. Dan semua orang memuji Jokowi. Nah, setelah beliau menjadi presiden, dia tinggalkan Ahok sendiri. Ahok yang tadinya jadi wakil gubernur naik menjadi gubernur. Nah, kita kembali ke Jokowi. Dalam perjalanannya Jokowi menjadi presiden Republik Indonesia pun gaya-gaya solonya itu tidak pernah ditinggalkan. Dan dia benar-benar sangat berbakti pada bangsa ini. Dia sangat berbakti kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia membangun di mana-mana dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengapa hadir? Pernyataan saya tadi mengatakan, apa benar Joko Widodo mengakhiri masa kepemimpinannya dengan memilih jalan terjal? Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama. Akhir-akhir ini Jokowi dia sudah tidak sejalan lagi dengan partai yang menugaskan dirinya untuk menjadi presiden Republik ini. Dan dalam masa inilah
Jokowi ini sudah mulai berbelok arah. Mengapa dia berbelok arah? Nah, hemat saya yang pertama, bahwa beliau sangat bangga dengan apresiasi masyarakat yang begitu tinggi, yang mencapai 80% dari setiap survei tentang kepuasan masyarakat untuk dirinya. Nah, sikap dan dukungan masyarakat inilah yang membuat Jokowi lupa diri. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut hemat saya juga, bahwa saya melihat bahwa Jokowi ini tidak percaya pada dirinya sendiri, bahwa apa yang dilakukan selama ini memang itu berguna untuk rakyat Indonesia yang mengangkat namanya begitu tinggi sebagai presiden yang luar biasa di Republik ini. Sehingga bahkan ada yang mengatakan, wah, ini yang namanya Satrio Piningit. Nah, mungkin karena banyaknya puja-puji seperti itu yang membuat Jokowi lupa diri. Dia mengambil jalan pintas dan meninggalkan partai yang menugaskan dirinya untuk menjadi presiden. Coba kita semua bayangkan, mulai dari wali kota, dia masih tetap pada partai yang sama. Gubernur pun dia partai yang sama. Sampai kepada presiden 2 periode pun dia dihukum oleh partai yang sama. Tetapi di akhir masa jabatannya, dia seperti mengambil jalan sendiri dan berseberangan dengan partai pengusungnya. Oke, sampai di situ. Sekarang kita lihat situasi yang terbaru saat ini. Begitu hebatnya dukungan masyarakat kepada Jokowi, sehingga Jokowi sangat berani dan dia mengambil jalan yang tidak lazim, yaitu berseberangan dengan partai pengusungnya, dan sudah mulai dengan percaya diri mengotak-atik konstitusi yang ada. Seperti yang kita tahu, Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah adik iparnya Jokowi. Melalui tangan adik ipar inilah mereka mencoba mengotak-atik konstitusi kita, dan mereka berhasil, yaitu dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah putra sulung Joko Widodo. Sampai di sini saya rasa semuanya sudah jelas. Setelah semuanya itu berjalan dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi calon wakil dari Prabowo Subianto, maka mulai saat itulah Jokowi juga sudah mulai ugal-ugalan dalam bertindak. Terutama seperti yang kita lihat, bagaimana dia begitu jor-jornya membagikan BLT untuk rakyat Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan bahkan sempat-sempatnya berkantor di Jawa Tengah. Ini sesuatu yang menurut saya juga kurang bagus, karena dia mengedepankan ambisi pribadinya untuk putra sulungnya. Jokowi dia mencoba bagaimana supaya anak sulungnya ini bisa menuju istana wakil presiden pada pilpres yang akan datang. Hal-hal seperti inilah yang membuat segala keberhasilannya dan segala kemulusan pekerjaannya itu benar-benar ditiadakan sendiri, dihapus sendiri oleh Pak Jokowi. Karena ambisi pribadinya, bahwa Pak Jokowi lupa bahwa yang menuntun dia dan membawa dia menjadi presiden 2 periode itu adalah rakyat Indonesia, adalah partai pengusungnya. Nah, kali ini dia mencoba mengambil jalannya dan merusak semua tatanan yang dia sudah bangun selama 9 tahun.
Nah, kesimpulannya, apakah kita sama seperti yang saya katakan? Apakah benar Jokowi memilih jalan terjal untuk mengakhiri perjalanan kekuasaannya di Republik ini? Ya, silakan kita ngambil kesimpulannya masing-masing dan kita melihat apa sepak terjang Jokowi yang begitu mengganggu pikiran para kaum terdidik dan para cendekiawan di Republik ini. Sampai jumpa.